Hal pertama adalah mereka mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Sulit dipahami kalau mereka mendukung Deddy Mulyadi sementara kader mereka sebetulnya sudah hampir menang di sana kalau tetap dibuat di Jawa Barat gitu. Nah yang kedua tentu saja adalah memindahkan RK ke Jakarta dengan elektabilitas hanya 10%. Melawan calon yang elektabilitasnya sejauh ini 40%. Itu juga agak sulit dinalar itu gitu ya. Nah yang ketiga adalah pengunduran diri Pak Airlangga ini, yang itu juga sulit dinalar karena setidaknya menurut saya ada 3 alasan ya. Alasan pertama itu tadi yang Anda sebutkan itu tidak terjadi huru hara lah di dalam tubuh Golkar gitu. Dulu pernah terjadi kan sebelum Pilpres, tapi kan kemudian justru Pak Airlangga yang menyatakan dengan kuku tidak akan mundur gitu kan. Nah itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Airlangga juga. Itu kan alasan-alasan yang secara formal bisa menuntut Pak Airlangga untuk mundur gitu ya. Nah yang ketiga, Pak Airlangga juga berada dalam kondisi yang sukses membawa Golkar untuk menaikkan suara di Pileg dan juga di Pilpres. Kenyataannya calon presiden yang didukung oleh Golkar itu menang ya. Nah dalam ini Pak Prabowo dengan Gibran itu. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Nah, dari setidaknya 3 hal itu, maka pengunduran dirinya Pak Airlangga itu sangat sulit dinalar. Nggak ada yang mendesak, nggak ada yang meminta, sukses, nggak ada pelanggaran hukum, ya kan? Dan beliau juga nggak tersangkut dengan hukum sejauh ini, gitu ya. Lalu apa yang membuat Erlangga tiba-tiba mundur begitu saja? Nah ini menjadi sesuatu yang di luar nalar tadi gitu ya. Jadi kalau kita cari-cari dari hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat logis gitu nggak ditemukan, yaitu mungkin penjelasannya yang irasional dan tidak logis gitu loh ya, yang mungkin juga bersifat teknis gitu. Apakah itu? Ya bisa saja kemudian disebabkan oleh misalnya gitu ya, bahwa beliau merasa capek gitu, itu bisa, itu kan non teknis lah semua itu ya. Nah yang kedua adalah beliau merasa bahwa ingin konsentrasi pada bidang tertentu gitu. Atau yang ketiga, dan itu boleh jadi yang mungkin gitu, yaitu beliau dihantui oleh sesuatu yang merupakan persoalan hukum gitu. Sebelumnya, kabar Erlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Erlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Erlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Erlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Erlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Erlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Mengingat posisinya dianggap sebagai ketua umum yang sukses meningkatkan perolehan suara Golkar di Pileg di 2024, posisinya runner up. Yang kedua, Erlangga juga dinilai sebagai ketua umum yang juga menterinya Pak Jokowi yang dinilai punya kinerja yang baik. Sesuai dengan schedule, Munas Golkar itu kan sebenarnya masih pada akhir tahun ini di bulan Desember. Tapi ketika tiba-tiba ada pengumuman Pak Erlangga ini mundur, tentu membuat tanda tanya publik yang cukup kuat ya. Apa yang sebenarnya membuat Pak Erlangga itu mundur? Bukankah Desember itu sebenarnya dalam hitungan 3 ataupun 4 bulan lagi. Nah ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Nah yang kedua, sebenarnya Ketua Umum Golkar itu kalau melihat sebelumnya memang selalu lahir dalam kondisi gejolak politik dan gonjang-ganjing. Pak Erlangga Hartarto itu kan jadi Ketua Umum Golkar setelah misalnya Ketua Umum Golkar itu berurusan dengan kasus hukum Pak Setnov saat itu, dan Pak Setnov juga jadi Ketua Umum Golkar kan tentu tidak terlepas dari gejolak politik di internal Golkar. Ada dualisme Golkar saat itu, kubu Agung Laksono dengan
kubu Abu Rizal Bakri ya. Jadi memang kalau tiba-tiba peralihan ketua umum Golkar itu serba mendadak, kemudian terkesan itu menimbulkan tandanya publik, saya kira inilah Golkar.